Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Bu Guru harap kalian sehat semua. Amin. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik tema 1 hidup rukun. Materi PPKN dengan subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain dan subtema 3 hidup rukun di sekolah. Anak-anak silahkan siapkan pulpena jilid 2A materi tema 1, subtema 2 dan subtema 3. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita ulangi lagi atau kita review lagi materi minggu lalu. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita ulangi, kita perlu garis bawahi bahwa Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila adalah dasar negara kita. Berikut ini adalah perisai yang ada pada dada burung Garuda. Perisai berisi simbol-simbol Pancasila. Nah, anak-anak, kita ulangi kembali simbol dan bunyi pada sila Pancasila. Sila pertama dengan simbol bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dengan simbol rantai berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dengan simbol pohon beringin berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat dengan simbol kepala banteng berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila kelima dengan simbol padi dan kapas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, sila pada Pancasila itu bisa kita terapkan di mana saja. Bisa di rumah, bisa dengan teman bermain, bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi penerapan sila pertama dengan teman bermain. Sila pertama dengan simbol bintang. Penerapan sila pertama dengan teman bermain. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah saat bermain. Nah, anak-anak, seasyik kalian bermain dengan teman-teman, jangan lupa waktu beribadah ya. Kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah dan jangan mengganggu teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Yang keempat, menghormati teman yang berbeda agama. Itulah penerapan sila pertama dengan teman bermain. Selanjutnya adalah penerapan sila kedua dengan teman bermain. Sila kedua dengan simbol rantai. Penerapan sila kedua dengan teman bermain. Yang pertama, mematuhi peraturan pada permainan. Nah, anak-anak, setiap permainan pasti ada peraturannya. Maka kita wajib untuk mematuhi peraturan tersebut.
tidak boleh melanggar. Yang kedua, membantu teman yang jatuh. Yang ketiga, suit untuk menentukan teman kelompok bermain. Suit seperti batu, kertas, gunting. Itulah penerapan sila kedua dengan teman bermain. Sekarang, penerapan sila ketiga dengan teman bermain. Sila ketiga dengan simbol pohon beringin. Penerapan sila ketiga dengan teman bermain. Yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Selanjutnya adalah penerapan sila keempat dengan teman bermain. Sila keempat dengan simbol kepala banteng. Yang pertama, berdiskusi sebelum bermain. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan. Yang keempat, menerima keputusan pendapat dengan lapang dada. Nah, itu penerapan sila keempat dengan teman bermain. Berdiskusi, menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak, dan menerima keputusan. Selanjutnya adalah penerapan sila kelima dengan teman bermain. Sila kelima dengan simbol apa? Ayo anak-anak. Ya, simbolnya adalah padi dan kapas. Penerapan sila kelima dengan teman bermain. Yang pertama, berbagi makanan secara adil kepada teman. Misalkan anak-anak bermain di taman bersama teman-temannya. Kalian membawa makanan banyak. Kalian berbagi makanan dengan teman-teman kalian secara adil. Kedua, bergantian menggunakan alat permainan. Harus mau bergantian ya. Ketiga, membagi tim dengan adil. Keempat, bergotong royong membersihkan tempat bermain. Setelah selesai bermain, kalian bertanggung jawab membersihkan tempat bermain. Nah, itu anak-anak penerapan sila Pancasila dengan teman bermain. Nah, tugas kita sekarang adalah pasangkanlah gambar di bawah ini dengan simbol sila yang sesuai jika sikap sesuai dengan pengamalan sila. Nah, gambarnya adalah kita amati gambar yang pertama. Gambar yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Berarti ini sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Ya, sila pertama. Sila pertama berarti simbolnya adalah ya, bintang. Sekarang gambar kedua. Gambar kedua ada anak yang jatuh dari sepeda dan ditolong teman yang lainnya. Berarti ini sesuai dengan sila keberapa anak-anak? Iya, sila kedua. Sila kedua dengan simbol rantai. Sekarang gambar ketiga. Gambar ketiga, ada 3 anak laki-laki yang sedang berdiskusi sebelum bermain sepak bola. Berdiskusi berarti sesuai dengan sila keempat. Sila keempat berarti simbolnya adalah kepala banteng. Selanjutnya, gambar keempat, bermain dengan teman yang berbeda suku. Berarti sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga berarti simbolnya adalah
pohon beringin. Sekarang gambar yang terakhir, berbagi makanan secara adil dengan teman. Secara adil, berarti itu sesuai dengan sila yang kelima. Sila kelima, berarti simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham tentang penerapan sila Pancasila dengan teman bermain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penerapan sila Pancasila di sekolah. Penerapan sila pertama dan kedua di sekolah. Sila pertama dulu. Sila pertama, simbolnya adalah apa, anak-anak? Ya, simbolnya adalah bintang. Penerapan sila pertama di sekolah. Yang pertama, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Sekarang, penerapan sila kedua di sekolah. Sila kedua dengan simbol apa, anak-anak? Ya, simbolnya adalah rantai. Penerapan sila kedua di sekolah. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Nah, itulah penerapan sila pertama dan kedua di sekolah. Selanjutnya adalah penerapan sila ketiga di sekolah. Sila ketiga di sekolah. Sila ketiga, simbolnya adalah pohon beringin. Penerapan sila ketiga di sekolah. Yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Yang kedua, menyaksikan tarian Indonesia. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Nah, anak-anak, kalau bermain kita tidak boleh membedakan suku bangsa. Terus kita melestarikan tarian Indonesia dengan menyaksikan tarian Indonesia. Juga bisa kita mempelajarinya. Dan kita menggunakan produk dalam negeri. Kita bisa pakai tas buatan dalam negeri. Kita bisa pakai sepatu ke sekolah buatan dalam negeri. Nah, itulah penerapan sila ketiga di sekolah. Selanjutnya adalah penerapan sila keempat di sekolah. Sila keempat. Sila keempat. Simbolnya adalah kepala banteng. Penerapan sila keempat di sekolah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, bermusyawarah saat berdiskusi. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada teman. Yang keempat, bermusyawarah menentukan regu piket ketua kelas. Selanjutnya, penerapan sila kelima di sekolah. Penerapan sila kelima di sekolah. Sila kelima dengan simbol padi dan kapas. Pertama, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik. Yang kedua, bergotong royong melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti di sekolahan bisa berupa bersama-sama membuat mading, membersihkan kelas, menghias kelas, dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak penerapan sila Pancasila di sekolah. Setelah ini, Bu Guru harap kalian bisa memahami, bisa menerapkan sila Pancasila ini di lingkungan sekolah maupun dengan teman bermain kalian. Anak-anak, semoga ilmu yang Bu Guru
sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekarang selanjutnya adalah silakan kerjakan soal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian semua. Anak-anak, sekian materi yang Ibu guru sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.